Yerusalem mestinya Yerusalem, ya, kota damai. Tetapi Yerusalem pada waktu itu menjadi Yerusalem dengan segala kezolimannya. Ayo kita biarkan Yesus masuk ke hati kita, agar hati kita tidak dikuasai oleh kezoliman, kita ganti dengan shalom. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR dari Unika Sugio Pranoto Semarang. Selamat datang juga pada para sahabat yang mungkin baru pertama kali melihat di channel ini. Terima kasih berkenan bergabung dalam renungan harian bersama saya pada channel ini. Semoga renungan-renungan yang saya tawarkan bermanfaat dan menjadi berkat untuk para sahabat dimanapun berada. Semoga para sahabat dimanapun berada selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Hari ini adalah hari Minggu Palma, kita mengenang Yesus yang masuk ke Yerusalem. Yesus masuk Yerusalem untuk penebusan, karena di Yerusalemlah Yesus akan menderita sengsara, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, namun pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya kita merayakannya bersama gereja di seluruh dunia. Yesus masuk kota Yerusalem adalah peristiwa iman. Peristiwa iman yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Namun, meskipun terjadi 2000 tahun yang lalu, peristiwa itu masih tetap cocok, relevan, dan signifikan, ya. Penting nyambung dengan hidup kita pada hari ini, ya. Nah, ini kenangan, ya, foto-foto ketika Minggu Palma di Pudak Payung dan di Ungaran, juga di Tanah Mas, di Kebon Dalem, di Katedral. Dulu di paroki-paroki itu ketika saya tugas di sana, setiap Minggu Palma saya mencoba menghadirkan peristiwanya sedekat mungkin. Sekarang mari kita renungkan, apakah relevansi dan signifikansi, ya, titik sambung pentingnya peristiwa iman itu bagi kita hari ini. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, mari kita pusatkan permenungan kita pada peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem. Maknanya apa? Yerusalem, ya, mestinya Yerusalem, ya, kota damai, kota yang membawa damai. Tetapi Yerusalem pada waktu itu menjadi Yerusalem, ya, dengan segala kezolimannya, dan terutama kezoliman itu, ya, juga diberlakukan terhadap Yesus. Kezoliman juga dialami sebetulnya tanpa disadari atau mungkin disadari terhadap para peziarah yang datang, ya, ke Yerusalem, yang datang dari luar kota Yerusalem.
dari Galilea, dari Yudea, dari tempat-tempat lain yang datang untuk berziarah ke sana dalam rangka peribadatan. Nah, kezalimannya di mana? Ingat, kita membaca Injil Yohanes juga di bagian awal ketika Bait Allah di Yerusalem menjadi tempat ketidakadilan, pemerasan bagi para peziarah yang datang ke Yerusalem melalui penukar uang, melalui binatang-binatang kurban yang harus dibeli oleh para peziarah mau tidak mau, tetapi dengan harga yang sudah dilipat gandakan kenaikannya. Ya, dan itu bisa mencekik leher orang-orang miskin. Maka Yesus ketika dipersembahkan ke Bait Allah oleh Bapak Yosef dan Ibu Maria hanya ditebus ya dengan sepasang anak burung merpati. Karena apa ya? Tidak mungkin membeli kambing apalagi lembu sebagai tebusan. Nah, itu konteksnya Yerusalem, ya, kota yang ditandai kezaliman, dan puncak kezaliman adalah ketika mereka menyalibkan Yesus. Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi yang datang untuk menghadirkan kerajaan Allah yang membawa damai, shalom, tetapi ditanggapi dengan zalim, ya, kezaliman. Nah, sikap zalim itu berlawanan dengan shalom, damai sejahtera. Nah, Yesus datang ke Yerusalem membawa shalom, keselamatan, damai sejahtera, meskipun di sana terjadi kezaliman. Maka, sahabat yang terkasih, satu hal bisa kita renungkan pada hari ini adalah ayo kita biarkan Yesus masuk ke hati kita, agar hati kita tidak dikuasai oleh kezaliman, ya, pikiran-pikiran buruk terhadap orang lain, ya, apalagi prasangka-prasangka atau dendam, kebencian, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, ya intinya itu selalu berpandangan buruk terhadap orang lain. Kita ganti dengan shalom. Mungkin kita tidak mampu, maka biarkan Yesus masuk ke hati kita, mengubah kezaliman itu menjadi hati yang dikuasai oleh shalom, oleh damai sejahtera. Jadi kalau Yesus dulu masuk kota Yerusalem untuk menaklukkan kota itu yang dipenuhi kezaliman dengan shalom, biarkan Yesus menaklukkan hati kita dengan shalomnya, dengan damai sejahteranya. Dan damai sejahtera itu dilambangkan dengan daun-daun palma. Ya, pada waktu itu secara natural, ya kebetulan memang daun-daun palma dengan mudah bisa didapatkan, atau juga daun-daun dari pohon zaitun itu di daerah itu. Ya, saya 3 kali ke sana, puji Tuhan, ya dapat berkat itu. Saya menyaksikan ya itu yang ada, palma, zaitun, dan itu dipakai untuk menyambut Yesus Sang Raja. Ya, maka kita mungkin tidak punya daun zaitun karena jarang pohon zaitun di sini. Atau di masa pandemi ini kita mungkin tidak punya daun palma karena kita nggak nanam di rumah kita. Maka baik kalau orang Katolik itu nanam pohon palma di rumah, ya, entah di pot, entah di tanah, supaya ya setiap kali kita bisa menggunakannya dengan baik. Nah, bagi yang tidak punya daun palma, nah palm, tangan kita ini bisa dipakai, ya, tangan yang membawa damai sejahtera, tangan yang memberkati, tangan yang menolong, tangan yang menggenggam kebaikan untuk dibagikan kepada sesama, tangan yang melepaskan hal-hal buruk, ya, yang mungkin menguasai kita. Sehingga kalau orang dikuasai dendam itu kan isinya begini, gini ya. Nah, kita berikan shalom, damai, ya, salam,
sejahtera, berkat. Lepaskan semua dendam, kebencian, tidak mampu memaafkan, apalagi mengampuni, selalu tidak bisa melupakan hal-hal yang buruk. Lepaskan. Kita genggam kebaikan, biarlah Yesus menaklukkan hati kita dengan shalom-Nya. Itu satu poin yang saya tawarkan sebagai bahan renungan, barangkali ini berguna. Ya, satu sisi Minggu Palma, Minggu Sengsara, mengenang sengsara Tuhan, mengawali pekan suci, sehingga hari-hari selama pekan suci ini, hati kita juga dipenuhi dengan shalom, dengan damai sejahtera, satu terhadap yang lain. Shalom bagi sesama, juga shalom bagi semesta alam ini. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Sekali lagi salam sehat, tetap bahagia. Ibu Maria mendoakan dan melindungi kita. Bapak Yosef mendoakan dan merestui kita. Kita saling mendoakan satu sama lain. Selamat memasuki pekan suci dengan hati yang dipenuhi dengan shalom. Bahasa Jawanya berkah dalam. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.